Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada Kejaksaan Agung. Dasko juga menjelaskan catatan Komisi 9 DPR Republik Indonesia dalam hal ini lebih berfokus pada perbaikan tata kelola BGN. Apapun itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri, demikian. Bang, dalam catatan DPR dan Komisi 9 itu apakah memang ada catatan mengenai dugaan pelanggaran hukum dalam selama Pak Dadan memimpin ini? Itu seperti apa, Bang? Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodir oleh pemerintah. Dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Soal-soal lain saya juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah. Demikian. Bang, ini belakangan kan ada Wakil Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim ditetapkan tersangka dan langsung ditahan terkait kasus pengurusan izin warga negara asing untuk tinggal di Indonesia. Silmi ditahan beserta 7 pejabat imigrasi lainnya. Usai diperiksa KPK selama kurang lebih 10 jam, KPK akhirnya menahan Wamen IMIPA Silmi Karim dan 7 pejabat imigrasi terkait kasus pengurusan izin WNA tinggal di Indonesia. Selain Silmi, 7 pejabat imigrasi juga tak mau ketinggalan memakai rompi oranye. Di antaranya Safar Muhammad Godam, ex-PLT Dirjen Imigrasi periode 2024-2025, serta Kakanwil Ditjen Imigrasi Jawa Barat, Jaya Saputra, serta beberapa pejabat imigrasi lainnya. KPK mengungkapkan dugaan tindak pidana dilakukan Silmi Karim saat ia menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi pada Kemenkumham periode 2023-2024. KPK total menahan 8 orang dalam kasus ini. Untuk meminta keterangan. Dalam sidang pledoi sebelumnya, mantan Wamenaker Emmanuel Ebenezer Gerungan mengaku salah dan menyesal. Ex-Wamen Ketenagakerjaan itu juga menolak keras seluruh dakwaan serta tuntutan jaksa penuntut umum. Tim advokat menilai tuntutan jaksa hanya menyalin berita acara pemeriksaan atau BAP dan mengabaikan fakta persidangan. Selain itu, tuduhan aliran dana sebesar 70 juta rupiah serta 1 miliar rupiah gugur karena tidak ada satupun dari 33 saksi yang membenarkan hal tersebut. Jaksa penuntut umum menuntut Noel dengan hukuman 5 tahun penjara karena melakukan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 dengan total lebih dari 6 miliar rupiah. Jaksa juga mendakwa Noel telah menerima gratifikasi sebesar 3,3 miliar rupiah dan 1 unit motor mewah. Noel, apa kabar Bang Noel? Baik. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Presiden Prabowo sudah menandatangani surat pemberhentian Silmi Karim sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pemerintah pun menghormati proses hukum dan mengapresiasi seluruh aparat penegak hukum yang terus bekerja keras memerangi tindak pidana korupsi. Pertama-tama, sebagaimana tadi pagi juga sudah kami sampaikan bahwa berkenaan dengan peristiwa yang menimpa saudara Silmi Karim, tentunya kita betul-betul merasa prihatin bahwa kemudian terjadi lagi hal-hal yang sebetulnya tidak kita harapkan. Di satu sisi kami juga pemerintah dalam hal ini menghormati proses hukum, sekaligus pada kesempatan ini
izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum, baik kejaksaan, kemudian kepolisian, kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi. Berkaitan dengan hal tersebut, kalau pertanyaannya apakah kemudian Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa sore hari ini Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Mungkin apakah ada penggantinya atau bagaimana? Untuk sementara belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri ya, karena kan yang sedang menjalani proses hukum kan kapasitas jabatannya sebagai Wakil Menteri. Pemirsa, sebuah mobil operasional program makan bergizi gratis menabrak rumah joglo kosong di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Akibatnya rumah dan kendaraan mengalami kerusakan parah. Sebuah mobil program makan bergizi gratis milik Satuan Pelayanan Pembunuhan Gizi Sundoluhur 03 menabrak sebuah rumah joglo di Desa Sundoluhur, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Rabu siang. Peristiwa terjadi sekitar pukul 1 siang setelah kendaraan selesai mendistribusikan makanan bergizi untuk pelajar. Kecelakaan diduga terjadi saat Kepala SPPG hendak memindahkan posisi parkir. Diduga salah injak pedal gas, mobil menabrak rumah hingga jebol dan masuk ke ruang tengah rumah. Ceritanya itu udah parkir di situ. Nah, parkir kemudian di tengah jalan mau diketepikan, dipinggirkan sama Kepala SPPG-nya. Nah, mungkin dianya itu belum pada nyetir atau gimana. Nah, tancap gas langsung ke sini, nabrak rumah ini langsung pas tengahnya. Terus kondisinya gimana Pak rumahnya? Aman, kalau untuk korban nggak ada. Itu bapaknya kan selamat duduk di situ. Tidak ada korban jiwa, namun akibat insiden bagian depan mobil operasional MBG mengalami kerusakan parah dan belum dapat digunakan kembali. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan.